Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 doa mustajab agar keinginan dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memiliki hajat, kita dianjurkan untuk berikhtiar dengan jalan usaha dan berdoa. Berikut ini doa-doa mustajab ajaran Rasulullah yang bisa kita amalkan. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk berikhtiar ketika memiliki hajat atau keinginan. Ikhtiar yang dimaksud adalah dengan berusaha dan juga berdoa. Rasulullah pun mengajarkan beberapa doa mustajab agar keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surat Al-Mu'min 60. Sesungguhnya Allah Maha mengabulkan doa seperti firman-Nya. Namun Allah memiliki kebijakan sendiri dalam mengabulkan doanya. Ada yang diberikan langsung, ada yang diberikan nanti di waktu yang pas, dan ada pula yang diberikan kelak di akhirat. Lantas, doa apa saja yang mustajab yang dapat mendorong agar keinginan kita tercapai? Nah, inilah 10 doa mustajab agar keinginan cepat terkabul. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Ayat kelima surat Al-Fatihah berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Inti ayat di atas adalah bahwa kita mengakui hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan apapun yang tidak sanggup dikerjakan sendiri. Dengan banyak membaca surat Al-Fatihah, diharapkan doa kita akan cepat terkabul, sebagaimana inti dari ayat kelima surat tersebut. Yang kedua, mengamalkan surat Al-Ikhlas. Inti dari surat Al-Ikhlas adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Ikhlas juga merupakan doa yang mustajab. Hal ini tercantum pada hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Rasulullah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Nah, yang ketiga, membaca surat Al-Baqarah ayat 285-286. Ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini biasanya dibaca setelah ayat kursi atau sebagai penerus ayat kursi ketika hendak memanjatkan hajat atau keinginan. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kecukupan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kecukupan bagi dunia dan akhirat. Jika kita mengamalkannya dengan baik, maka segala kebutuhan kita di dunia dan akhirat akan terpenuhi. Nah, yang keempat, berzikir. Sejatinya berzikir adalah mengingat Allah. Logikanya, dengan selalu mengingat Allah, maka kita pun akan senantiasa diingat oleh Allah.
Selain itu, apabila kita sering mengingat Allah, maka akan lebih mudah terjaga diri dari perbuatan maksiat yang dapat menghambat terkabulnya sebuah doa. Yang kelima, perbanyak istighfar juga termasuk doa mustajab. Dengan memperbanyak membaca istighfar dapat mengeluarkan kita dari segala kesulitan. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Abu Daud dan Nasai yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Nah, yang keenam, membaca ayat kursi. Ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah disebut ayat kursi karena menjelaskan tentang kemartabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apabila kita membacanya saat memiliki hajat, membaca ayat kursi bisa menjadi doa mustajab agar keinginan kita terkabul. Yang ketujuh, Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan sebutan bagi nama-nama Allah yang berjumlah 99 nama. Dengan membaca Asmaul Husna, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan, berkah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkannya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Quran Surat Al-A'raf 7:180. Nah, yang kedelapan, selawat atas Nabi. Membaca selawat Nabi Muhammad SAW juga dapat menjadi sebab terkabulnya doa, karena selawat merupakan suatu penghormatan Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik sehingga dibacakan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang kesembilan, membaca surat Yasin. Surat Yasin merupakan jantung dari Al-Quran dan memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah diampuninya dosa-dosa. Dengan diampuninya dosa akan membuat diri kita menjadi lebih bersih, sehingga ketika berdoa dapat cepat dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajat itu akan terpenuhi. Hadis riwayat Abasi Syaikhi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang ke-10, membaca doa hajat yang mustajab. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa hajat. Doa ini biasanya dibaca setelah salat hajat. Adapun bacaannya adalah La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ganimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li zanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan illa laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha penyantun. Maha suci Allah pemelihara arsy yang maha agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kepadamulah aku memohon sesuatu yang mewajibkan rahmatmu dan memperoleh keuntungan pada tiap-tiap dosa. Janganlah engkau biarkan dosa daripada diriku, melainkan engkau ampuni, dan tidak ada sesuatu kepentingan melainkan engkau beri jalan keluar.
dan tidak pula sesuatu hajat yang mendapat kerelaanmu, melainkan Engkau kabulkan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, itulah 10 doa mustajab yang bisa kita amalkan. Tidak hanya saat memiliki hajat, doa-doa di atas juga baik dibaca setiap hari. Tentunya di samping itu kita juga harus senantiasa taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan saja di subscribe. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalam.